Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan, serta rekan-rekan semuanya ya, para calon P3K maupun calon PNS. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Brightno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi yang tentunya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini ya, video ini saya hadir untuk menyampaikan berbagai informasi penting ya, yaitu Ketua Komisi 2 DPR RI bongkar biang kerok ya, penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya ya, bahwasanya beberapa hari yang lalu ya terjadi kekisruhan ya, adanya pengumuman penundaan ya pengangkatan P3K maupun CPNS ya tahun anggaran 2024 yang sedianya ini antara Maret dan April ini sudah mulai ada titik terang ya, namun ditunda hingga 1 Maret 2026. Namun dengan berbagai hal maka bereaksi ya Bapak Ibu para calon ini ya, calon P3K dan calon PNS ini bereaksi dengan mendesak melalui demo dan desakan kepada pemerintah ya daerah masing-masing. Nah, tapi perkembangannya alhamdulillah dari Komisi 2 DPR RI sudah mendesak kepada pemerintah, Menpan RB dan BKN untuk segera mempercepat ya, tidak menunda tapi mempercepat. Dan melalui perkembangan informasi bahwa Menpan RB sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto dan sudah memberikan laporannya, sehingga Pak Presiden juga sudah memberikan komentarnya ya, sedang diurus ya, akan diselesaikan. Tanggapan yang besar juga datang dari DPR RI, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko ya juga memberikan reaksi dan mendesak kepada Menpan RB dan BKN untuk segera mempercepat ya pengangkatan dan melakukan pengangkatan secara bertahap ya, tidak perlu serentak, terutama diutamakan pada yang tahun anggaran 2024. Nah, seperti apa ya sebenarnya alasan penundaan ya, dengan upaya untuk pengangkatan secara serentak. Nah, ini sehingga keluar pengumuman ya, surat edaran dari Menpan RB maupun BKN yang ditunda hingga 2026 ya. Nah, Komisi 2 akhirnya mencari akar permasalahannya ya, ternyata memang bukan dari Menpan RB atau BKN yang salah ya, namun ini ada hal-hal yang membuat ini penundaan. Nah, seperti apa, siapa yang ini kan DPR RI melalui Komisi 2 mengungkapnya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengetahui informasi ini, silakan ikuti dan tonton video ini hingga selesai. Namun sebelumnya silakan memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Ketua Komisi 2 DPR RI bongkar biang kerok penundaan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Klik pendidikan. Akhirnya biang kerok terjadinya penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 dibongkar Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda ya. Ternyata bukan sepenuhnya menjadi kesalahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
apalagi kesalahan dari Badan Kepegawaian Negara yang terus menuai kritik tajam. Nah, dari DPR RI ya, Komisi 2 ini tidak menyalahkan Kemenpan RB maupun BKN ya. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang selalu berurusan dengan Kemenpan RB dan BKN, sangat memahami inti permasalahan yang dihadapi. Penundaan pengangkatan CASN 2024 baik CPNS dan P3K tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah pusat, yaitu BKN atau Kemenpan RB. Namun terdapat hal-hal yang memicu adanya penundaan tersebut. Kemenpan RB dan BKN sebagai pusat birokrasi aparatur negara memang dipandang sebagai pangkal dari semua polemik. Akan tetapi perlu diketahui bahwa seluruh proses rekrutmen CASN 2024 melibatkan banyak pihak terkait, terutama pemerintah daerah atau Pemda sebagai pemilik data dari wilayah masing-masing. Peran besar Pemda inilah yang turut berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan waktu. Kemenpan RB dan BKN membutuhkan waktu. Ini bukan murni dari kesalahan mereka, kata Rifki ya, dikutip dari Instagram @komisi 16 Maret 2025. Seperti sejak awal dilaksanakannya rekrutmen CASN 2024, khususnya penataan tenaga honorer menjadi P3K. Jadwal seleksi P3K tahap 2 saja sudah beberapa kali diperpanjang waktunya akibat keterlambatan setoran data dari daerah. Formasi yang disediakan oleh Kemenpan RB dan BKN tidak dapat dipenuhi Pemda. Nah ini ya, jadi BKN dan Kemenpan RB ini menunggu ya datanya dari daerah, karena daerah yang akan memanfaatkan ya dari pengangkatan CPNS maupun P3K ini ya. Tetapi semua di dalam pelaksanaannya tentunya BKN dan Kemenpan RB menunggu datanya ya. Nah, sesuai dengan waktunya, jadwalnya, tetapi dari Pemda belum memberikan data yang pasti. Ada yang sudah, tetapi karena ini tidak bisa setiap daerah ya masing-masing, tetapi harus serentak semua daerah mesti memberikan laporannya dulu. Formasi yang disediakan oleh Kemenpan RB dan BKN tidak dapat dipenuhi Pemda. Padahal formasi dibuat berdasarkan database BKN yang notabene hasil pendataan dari Pemda masing-masing. Iya ya, jadi BKN database-nya itu kan diperoleh dari Pemda. Nah, kalau BKN sudah menetapkan kemudian Pemda tidak memenuhi, ya ini terjadi miskomunikasi ya. Jadi serba salah ini BKN dan ini Kemenpan RB ya. Nah, kemudian kini kembali terjadi pada saat hasil seleksi P3K tahap 1 termasuk tahap pelantikan dan pengangkatan. Ketua Komisi 2 mengungkap masih 60.000 data calon ASN yang dilaporkan dan masuk di BKN. Sedangkan data kelulusan CASN 2024 mencapai 400.000 lebih. Bahkan terdapat beberapa kementerian, lembaga, dan instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan akibat berubahnya struktural kelembagaan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, intinya ini BKN sudah meluluskan ya, yaitu calon ASN ini di tahun 2024 ya, itu mencapai 400.000 lebih ya. Tetapi data yang masuk ya, data daerah dari daerah ya, data yang masuk mengenai data-data calon itu baru 60.000. Coba bayangkan ya, 400 ini baru 60.000. Makanya BKN dan Kemenpan RB ini terus ya berupaya mendesak daerah untuk bisa
segera laporan datanya ini masuk. Bahkan terdapat ke beberapa kementerian, lembaga, dan instansi yang mengusulkan penundaan. Nah ini, jadi penundaan itu bukan dari BKN ataupun Kemenpan-RB, tapi ada lembaga dan instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan akibat berubahnya struktural kelembagaan. Jadi karena berubahnya struktur kelembagaan ya, ini akan berubah sehingga ditunda dulu lah, ini datanya diulang lagi. Termasuk perubahan nama kementerian dan lembaga yang memerlukan penataan formasi dan jenis jabatan. Jadi Bapak Ibu ya, perlu disadari juga ya, kemarin kan Presiden telah membentuk kelembagaan yang baru ya. Ini juga kan tenaganya calon PNS-nya dan calon P3K-nya ini kan perlu diajukan ya datanya. Nah karena ada perubahan struktural, nama dan sebagainya, maka ini perlu ditunda, minta waktu ya dari lembaga maupun kementerian ini ada yang perubahan struktural, jadi ingin ditunda, ingin ini ya. Tetapi Kemenpan-RB dan BKN kan ini karena pusat ya, sehingga bagaimanapun mengajukan kepada DPR ya, memberitahu ya, inilah alasannya. Itulah beberapa fakta ya yang dibongkar Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami ya, Karsayuda ya, terkait biang kerok penundaan pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi Bapak Ibu paham ya, bahwasanya bukan Kemenpan-RB maupun BKN, tetapi ini kesalahan juga dari lembaga atau kementerian yang mengajukan penundaan, dan dari Pemda juga tidak menyerahkan data ya, sehingga sifatnya menunggu ya. Sedangkan ini desakan untuk timeline pengangkatan ini kemarin Maret dan April ya, dan Juni, tetapi sampai detik itu belum juga ada data yang masuk, sehingga tidak bisa. Makanya ada surat penundaan pengangkatan agar semua data yang masuk dari daerah ini bisa terkumpul ya. Ya saja, semoga saja ya Bapak Ibu, pemerintah benar-benar melakukan percepatan pengangkatan di tahun ini. Pengumuman segera disampaikan ya minggu ini, semoga saja. Semoga pemerintah daerah juga mendukung ya, agar tidak terjadi keterlambatan lagi. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.